Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Majalengka akan menjelaskan penegakan hukum di Indonesia. Kami kelompok dari Majalengka. Perkenalkan, saya Doni Amaludin dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Tiara. Perkenalkan, nama saya Widya Oktaviani. Perkenalkan, nama saya Wiwi Triwulandari. Ya, kami di sini mulai dari bagian pertama yang akan saya bacakan. Tegakkah hukum di Indonesia? Baik, saya akan menjelaskan bagian pertama, penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum ditunjukkan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Nah, di sini ada bagian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif apabila 5 pilar hukum berjalan baik, yakni instrumen hukumnya dan aparat penegak hukumnya dan faktor warga masyarakat, kultur, faktor senang dan fasilitas yang mendukung. Hikmanto Juwono menyatakan di Indonesia secara tradisional institusi hukum yang melakukan penegakan hukum adalah kepolisian, kejaksaan, badan peradilan, dan advokat. Ciri-ciri dan faktor hukum. Soekarno berpendapat menegakkan hukum sebagai penyelesaian antara nilai dan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Hukum atau aturan sendiri. 2. Mental aparat pengakuan hukum. 3. Fasilitas pelaksanaan hukum. 4. Kesadaran kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat. Menurut Lawrence Friedman, faktor-faktor penegakan hukum terdiri dari komponen substansi, struktur, dan kultural. Peran penegakan hukum dan penataan penegakan hukum. Peran penegakan hukum menjadi penting karena yang menjalankan penegakan hukum dilakukan adalah para penegak hukum. Menurut Satito Raharjo, kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan para penegak hukum sebagai manusia dan bukan sebagai jabatan kenyataan. Para penegakan hukum sebagai kategori manusia dan bukan sebagai jabatan yang cenderung memberikan penafsiran tersendiri terhadap tugas-tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan tingkat dan jenis pendidikan. Kompleksitas persoalan penegakan hukum di Indonesia dari mulai Orde Lama, Orde Baru, sampai Orde Reformasi. Perlihatan hukum seakan-akan tidak berdaya. Negara hukum hanya sebatas slogan untuk membangun cita-cita kenegaraan rigide sebagaimana diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pelanggaran hukum terjadi di hampir semua kalangan penyelenggaraan negara seperti Menteri, DPR, penegakan hukum, budaya, malu, sudut, hingga ketika moral dan perilaku pejabat publik hanya sebatas pengakuan terhadap hukum formal. Demikian juga halnya dengan penegakan hukum di Indonesia harus menjadi perhatian serius pemerintah agar wibawa hukum dapat dibangun. Semua aparat penyelenggara negara harus taat dan tunduk kepada hukum. Dan dari kelompok kami kurang lebihnya maaf yang sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.